Baik, kita mulai ya. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat praktikum membuat aplikasi basis data tapi menerapkan kriptografi AES. Jadi di MySQL anakku semua dan teman-teman semua bahwa enkripsi itu sudah ada di fungsinya sudah ada di basis data MySQL. Kita akan pakai AES yang 128 ya. S126 ya, 128 126 ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan pakai fungsi AES-nya. Nanti kita akan lihat fungsinya pada programnya dan kita akan membuat aplikasi basis data ini dengan bahasa pemrograman PHP ya. Baik. Silakan kita aktifkan dulu SAMPP-nya. Caranya bagaimana? Ya, cari SAMPP control panel. Nah, supaya tidak banyak error dan bisa quit, maka klik kanan dari SAMPP control panelnya dijalankan dengan run administrator ya. Tinggal dijawab yes saja. Nah, sehingga kita aktifkan Apache ya. Kondisinya diaktifkan Apache, bukan seperti ini. Kalau seperti ini kan mati ya. Maka kita hidupin di start sehingga hijau, dan begitu juga server MySQL-nya sehingga hijau juga ya. Oke, udah siap ya? Ya, baik, saya tunggu ya. Baik, setelah kita jalankan ini ya, mudah-mudahan tidak ada error semua ya. Baik Ananda yang di lab ataupun Ananda dan para mahasiswa serta teman-teman yang ada di internet ya. Mudah-mudahan tidak error kontrol dari panel kontrol dari SAMPP-nya sehingga server Apache dan MySQL-nya bisa aktif ya. Oke, ini kita boleh quit, boleh juga di close saja juga nggak apa-apa. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita akan membuat database dan tabelnya ya. Oke, silakan kalau tadi masih terbuka ini ya, boleh dijalankan browser atau boleh juga dipanggil langsung ya, localhost/phpMyAdmin boleh. Ya. Sudah? Oke, baik kalau sudah. Sekarang berikutnya kita akan membuat database bernama si Akad ya. Maka kita ketik kodenya, di mana ngetiknya? Klik di SQL dulu, klik di SQL ini ya, di tab SQL, lalu ketik ini ya. Nah, ini. Oke ya. Paham ya? Oke, kemudian selanjutnya kita buat tabelnya, maka kita ketik kodenya ini. Nah, kodenya seperti ini. Nah, kodenya seperti ini ya. Apa arti kode ini? Oke, saya besarkan mungkin ukuran hurufnya ya. Oke, supaya bisa dilihat sama teman-teman semua. Ya, jadi kita klik tabel database, buka phpMyAdmin boleh, atau masuk ke prompt-nya juga boleh ya, ke console form-nya. Lalu klik SQL kalau di phpMyAdmin, kemudian ketik kodenya create database siakat UMB misalnya. Kemudian kita create tabel siakat UMB dot mahasiswa. Kenapa kita pakai dot ini? Karena kita nggak pakai use ya, kita nggak pakai use. Jadi kita langsung menyatakan bahwa tabel mahasiswanya ada di dalam database siakatnya ya. Oke, silakan diketik. Oke, silakan diketik ya. Jangan lupa pada setiap akhir dari perintah atau instruksi dari SQL itu selalu diakhiri titik koma ya. Mirip dengan bahasa PHP, Java, dan beberapa bahasa lain ya.
Oke, silakan itu. Baik, setelah kita membuat database dan ini, maka kita mengetik codingnya, kita klik go ya, kita klik go. Kalau benar, maka nanti akan terbentuk database baru. Di sini nampak bahwa ada database baru, Siakat dan data tabel mahasiswa dengan struktur yang seperti tadi kita buat. Di sini ada perbedaan sedikit. Bukan varchar saja yang kita tipe datanya ya anakku semua. Kalau kemarin-kemarin pada pembelajaran terdahulu banyakkan kita pakai varchar ya. Maka di sini khusus tipe datanya adalah var binary. Var binary ini kenapa? Kalau kita nanti mengencrypt datanya itu berupa biner. Kemarin sudah saya ajari biner ya. Nah maka karena dia bisa merekam data binernya, maka ini kita buat dia menjadi binary ya, binary. Dan seperti varchar, hanya kelebihannya lebih lengkap lagi daripada varchar ya. Jadi varchar variabel karakter ya, karakter, simbol dan huruf ya, angka dan huruf serta binary data ya. Nah, ini datanya ya. Oke. Teks biasa sama. Nah, kemudian nanti kita akan tahap berikutnya lagi adalah setelah itu kita akan melakukan apa? Kita buat folder kerja. Silakan buat folder kerja di htdoc ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, buka Windows Explorer tentu saja ya. htdoc-nya tentu ada di sampp ya. Sampp atau kalau tadi sudah ada di ini, ada di mana dia? Ada di Explorer di sini ya. Di Explorer sini, maka nanti tinggal dicari htdoc sama aja. Kita buat folder baru, caranya tinggal klik new folder, ketik siakat UMB. Kalau benar maka akan terbentuk folder baru bernama siakat UMB. Sudah benarkah? Sudah benar ya? Oke, maka tahap berikutnya kedua selesai. Sekarang masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu kita membuat user interface-nya seperti ini ya. Kita membuat user interface dengan nama file input mhs.php. Maka untuk membuat user interface silakan buka Notepad++. Ya. Ya, kita buat Notepad++ file baru ya. Kita buat file baru. Jangan lupa language-nya kita atur menjadi PHP ya. Oke. Supaya gampang codingnya, karena saya paham kalian susah pasti ya mengingat coding ya, maka silakan buka tab baru. Kita masuk ke w3schools.com khusus yang Bootstrap 5 ya. Jadi masuk ke Bootstrap 5 supaya lebih cantik ya. Udah. Oke, setelah itu nanti kita pilih di sini Bootstrap Forum. Bootstrap Forum ya. Kita ambil Bootstrap Forum karena nanti kita akan modifikasi email dan password ini kita ganti nanti ya. Oke. Codingnya biar gampang, nggak ngetik lagi, tinggal diklik tombol try it yourself-nya. Ya, copy saja dari baris pertama sampai ke forum action-nya aja ya, sampai ke forum action. Copy ya, kita paste di sini ya nak ya. Oke. Sampai sini paham ya? Udah kelihatan ya? Nah, ini jadi ada forum action. Nah, action-nya ini kita hapus. Karena file action-nya adalah file yang akan kita buat nanti dan metodenya kita tambahkan, metodenya adalah post ya, supaya tersembunyi dari address bar. Oke. Mudah kan? Tinggal ngopi aja ya. Tinggal ngopi aja. Kemudian kita akan membuat beberapa elemen. Karena pakai Bootstrap, maka kelasnya adalah kita ambil Bootstrap modelnya kayak begini. Kita copy salah satu aja. Contohnya yang password yang sudah ada ya. Oke, kita copy satu elemen, masukin dulu di sini. Ya, oke. Nah, oke, yang ini kita ganti ya. Oke, yang ini kita ganti bukan password,
tapi ini adalah NPM. NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Oke, tipenya adalah teks. Karena apa? Dia tidak menyimpan password. ID-nya kita samain aja NPM. Placeholder itu tulisan yang ada di sana ya. Tapi kalau nggak mau ada tulisan di sana, bisa kita ganti ini menjadi title. Ya, titelnya kita ganti misalnya NPM. Ini beda placeholder dengan title. Kalau title itu mouse-nya diarahkan ke elemennya, nanti muncul tulisannya ya. Oke, name-nya juga kita ganti jadi NPM. Oke. Berdasarkan bentuk yang ini, kita akan membuat lagi untuk nama, kita copy aja. Karena tadi kolom kita ada beberapa ya. Ada nama mahasiswa. Oke. Nama mahasiswa, ID-nya nama mahasiswa. Ini tentu saja titelnya. Nah, ini boleh juga kalau nggak mau pakai title. Pak, mau pakai dua-duanya boleh. Silakan ditambahkan placeholder ya. Oke, ini ya contoh ini saya pakai placeholder. Nama mahasiswa. Kita lihat bedanya ya. Nama mahasiswa, untuk name dan ID disamain aja. Name dan ID disamain aja. Kemudian password sudah ya. Apalagi tadi kolomnya lupa saya. Kolomnya tadi, password tinggal alamat ya, tinggal alamat. Oke, alamat. Nah, alamat itu kita pakai text area. Kalau lupa, kalian kembali ke Bootstrap 5. Itu ada Bootstrap untuk input grupnya ya, atau inputnya ya, ada text area ya. Nah, ini text area. Nah, ini kita copy aja text area. Copy text areanya, kita letakkan di bagian bawah ini. Oke. Nah, labelnya kita kasih bukan common tapi alamat, dan ini alamat ya. Text areanya. Oke, kalau barisnya mau ada 5, kita buat 5 ya. ID-nya kita samain juga alamat tadi ya. Dan name-nya juga alamat ya. Oke. Nah, placeholder tidak ada di text area ya, makanya kita buat title ya. Title, ketik alamat mahasiswa. Oke, ya, sehingga nanti kalau mouse ada di sana akan muncul tulisan pesan ketik alamat mahasiswa. Oke ya. Nah, kalau sudah tinggal kita div sudah. Oh ya, div class-nya lupa tadi ya. Div class-nya kita pasangin di atasnya. Oke, supaya ada label. Kemudian di bawahnya /div ya. Oke, /div. Oke, nah kemudian ada tombol submit. Ya, tinggal copy aja juga. Dari tadi ada tombol submit. Nah, ini dia, ada button submit, kita copy. Nah, letakkan di bawahnya ya. Nah, supaya butonnya hijau ya, ini submitnya kita ganti menjadi simpan record ya. Simpan record, dikasih nama, name-nya B simpan ya. Oke. Nah, ditutup bawahnya dengan /forum, maka kembali ke Bootstrap yang tadi ada forum tadi, kita tutup, ambil yang ini. Nah, ya. Ambil yang /forum sampai HTML-nya. Ya, kita letakkan di bagian bawah ya. Oke, selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, kita simpen. Tadi namanya apa tadi? Dalam praktek kita, input mahasiswa.php. Maka setelah selesai kita ketik semua.
simpen, kasih nama input MHS, kita simpen di mana? Simpennya tadi di htdoc, ya, folder siakat UMB ya, kita kasih nama input mahasiswa, save. Ya, tes jalannya, buka localhost / siakat UMB, tadi nama foldernya, nama filenya input mhs.php. Kalau benar bentuknya seperti ini ya. Oke, ada simpan rekodnya, ada mirip ya dengan ya. Oh ya benar. Oke, kita tambah satu tombol lagi. Satu tombol lagi ada lihat yang sudah daftar. Maka gimana menambah tombolnya? Kita bisa buat pakai, gak usah pakai forum, pakai buat buton, tapi kita bisa pakai A ya, A href. Nama filenya daftar mhs.php ya. Nah, nanti akan terbuka di halaman berikutnya di tab baru, maka kita buat target sama dengan blank ya. Oke. Nah, underscore blank bahwa dia nanti akan terbentuk di data baru ya, supaya dia kelasnya sama dengan buton. Karena pakai bootstrap ya, maka kelasnya buton juga, tetapi kita ambil buton yang misalnya success ya, atau buton yang warna hijau ya. Oke, kasih nama di sini daftar mahasiswa ya. Oke, tabel mahasiswa bolehlah kita buat ya, tabel mahasiswa. Kalau di rencana kita tadi apa namanya? Lihat yang sudah daftar. Oke, kita tulislah ya, lihat yang sudah daftar, lihat yang sudah daftar. Oke, kita tambahkan dengan /a penutupnya ya. Oke, selesai, kita simpan. Mari kita refresh, hasil kita harusnya muncul. Ya, belum muncul AC kelasnya ya. Kelasnya BTN. Oh, sama dengannya lupa. Oke, ya. Sama dengannya lupa, makanya dia nggak muncul kelasnya ya. Oke. Sudah jadi ya, alhamdulillah sudah jadi. Oh, masih judulnya bukan apa tadi? Judulnya apa tadi? Rekod mahasiswa. Oke, stack-nya kita ganti. Rekod mahasiswa. Oke ya. Nah, udah, kita cek lagi, simpan ulang, kita refresh. Oke, sudah manis. Lihat Mak, apa beda title dengan ini? Kalau title diarahkan mouse-nya ada tulisan npm di situ ya. Ada tulisannya. Nah, tapi kalau placeholder ada tulisannya di dalam kotaknya. Lalu kalau diketik nanti tulisannya akan hilang ya. Itu beda dari ini. Nah, dari title dengan placeholder. Ini juga sama di alamat. Di alamat nggak bisa pakai placeholder, kita cek aja. Bisa nggak pakai placeholder? Oke. Oke, kita cek ya. Ada nggak bisa pakai placeholder? Oh, ada juga, boleh. Silakanlah. Ya, nah, nanti juga hilang ya placeholder. Jadi kalau placeholder sekali lagi tulisannya itu akan ada di dalam elemennya ya. Tapi kalau pakai title dia oke, cakep ya. Nah, jadi kalau pakai title tulisannya ada di dekat pointer mouse-nya. Tapi kalau pakai placeholder dia ada di dalam elemennya ya, kayak begini, enter password ya. Nah, kenapa tipenya tag? Karena kalau yang passwordnya tipenya password, dia nggak nampil datanya. Oke ya, saya kira itu penjelasannya. Silakan dipelajari lebih lanjut di pemrograman web dasar HTML ya. Diulangi lagi.
Baik, sekarang judulnya kita ubah juga, judul tabnya ya, samain aja ya. Rekod mahasiswa, sehingga judul ini bukan bootstrap lagi. Ya oke, oh udah rekod mahasiswa, oke ya. Pak udah nyimpen Pak? Belum. Kita masuk tahap ke berikutnya, yaitu kita akan mengetik kode program untuk ini tadi yang sudah bagian ini tadi ya, bagian coding yang kita ketik tadi ya. Nah kemudian kita akan buat kode PHP untuk proses menyimpannya, proses mengambil datanya dulu dari elemen forum, kemudian menyimpan rekodnya seperti biasa. Oke ya, baik. Pertama kita bukanya di sini. Nah, atau boleh juga di bagian bawah ini. Kalau saya sukanya di sini, ya. Oke. Pertama kita akan mengecek, kita akan mengecek apakah tombol B simpan ini sudah diklik atau belum ya. Jadi kita akan membuat perintah bahasa PHP untuk mengetik apakah tombol B simpan sudah diklik ya. Maka kita buat if isset $_post. Kenapa pakai post? Karena tadi metode forumnya ini adalah post ya. Apa nama tombolnya? Itu ngambilnya di name ya. B simpan. Oke, selesai. Oke, kita buat kurawalnya, lingkup dari if-nya. Nah, kita akan mengambil datanya satu-satu, mulai dari npm ini ya, npm, nama mahasiswa, dan seterusnya. Kita simpan ke variabel. Ya, supaya tidak dihack, tidak terkena SSH injection, kita pakai filter var ya. Kalau biasa-biasanya selama ini enggak ya kan? Oke, folder elemennya bernama npm. Oke, kemudian kita pakai konstanta filter sanitizer string ya. Oke, titik koma ya. Kita lakukan hal yang sama dengan nama dan semuanya ya. Saya copy aja supaya nggak payah ngetiknya, tinggal ganti aja. Oke. Ini nama mahasiswa, postnya juga sama. Kemudian passwordnya di sini PWD ya. Oh, PSWD ya, PSWD. Oke. PSWD password ya. Variabelnya password, ini untuk yang disimpan ke record, tapi nama name-nya PSWD ya, PSWD. Oke ya. PSWD. Kemudian terakhir alamat ya. Alamat, filternya juga alamat. Oke. Nah, selesai. Kita membuat perintah mengambil elemen-elemen yang ada di sini. Di forum yang kita bangun, yaitu ada alamat, di sini ada name alamat, ada name PSWD, ada name nama mahasiswa, ada name npm. Jadi kita ambil semuanya, sehingga ketika orang sudah mengisi ini, ketika klik simpan record, akan diambil datanya. Oke, sudah diambil, ngapain lagi? Algoritma berikutnya tentu kita mengaktifasi server SQL-nya dulu. Oke, kita buat variabel penyimpan hasil aktivasinya con ya. MySQL connect ya. Kita masih pakai localhost. Usernya root, passwordnya nggak ada. Kemudian nama database-nya apa tadi? Siakat UMB ya.
Ya, siakat UMB, oke. Siakat UMB selesai. Nah, algoritma berikutnya lagi apa? Setelah connect tentu saja kita menyiapkan dulu kode SQL-nya untuk menyimpan record ya. SQL-nya apa? Insert into ya, into apa? Nama tabelnya apa tadi? Oh, nama tabelnya mahasiswa. Oke, baik, kita tulis mahasiswa. Kolom apa aja yang mau di-entry? Yang mau di-entry kolom NPM, nama mahasiswa, password, dan alamat. Maka kita tulis NPM, nama mahasiswa, password, alamat ya. Nah, nilainya dari mana? Values ya. Nah, buka kurung, komanya itu harusnya sebanyak ini, sama dengan yang di ini ya. Ini kita copy aja kalau nggak mau error. Kita copy caranya, copy ya, dipastekan di sini. Nah, nanti pada bagian yang NPM kita tinggal masukin filter ini ya. Oke, baik. Kita pakai kutip tunggal, kutip dua, titik, dolar. Oke. Titik, kutip dua, kutip tunggal. Oke, ini kutip tunggal juga, kutip dua titik, dolar. Jadi dia biar enak ya, nggak error nanti dia titik, dibuat sepasang. Nah, oke, passwordnya juga sama, titik, dolar, password sama ya. Kemudian titik lagi, kutip dua, kutip tunggal, jangan salah ya. Oke, kalau makanya tadi saya copy aja ini yang nama-nama kolomnya, dan kebetulan nama kolomnya saya samain dengan nama variabel. Sama kalian buat kayak begitu supaya nanti nggak error ya, nggak error nanti. Oke, titik, dolar, alamat, selesai. Tapi belum selesai ini ya, karena ada ini masih scriptnya ini ya. Kutip dua, kutip tunggal, kutip duanya terakhir. Ya, titik, koma, selesai SQL-nya ya. Jadi ini value-nya diambil sepasang-sepasang dia ya. Kalau perhatikan untuk mengecek errornya sepasang. Koma yang pertama NPM, koma yang kedua nama mahasiswa, koma yang berikutnya adalah password, dan terakhir adalah alamat ya, sampai tutup kurung. Oke. Nah, ini sering errornya di sini karena kalian mungkin salah ketik atau kurang ketik ya. Baik, sekarang kita buat eksekusi SQL-nya. Kita pakai variabelnya $key, MySQL key query ya. Dolar yang pertama di sini petunjuknya adalah MySQL link, maksudnya adalah variabel koneksi tadi, yaitu kita con. Kemudian string query-nya adalah SQL ya. SQL, oke. Nah, mau pakai informasi kalau berhasil simpan bagaimana? Oke, kita buat if $Q, artinya kalau dia berhasil menyimpan ya, maka nampilkan pesan berhasil menyimpan. Kita pakai echo kutip-kutip aja dulu, ketika isikan dengan alert. Gimana ngisi alertnya? Ke bootstrap lagi, diambil bootstrap alert ya, bootstrap alert. Nah, bootstrap alert kita pilih yang sukses itu yang hijau ya, maka kita pilih yang ini. Nah ya, kita copy, letakkan di dalam kutip-kutip tunggal tadi yang ada di echo ya. Oke, tinggal ganti aja. Berhasil simpan, berhasil disimpan ya, kasih penjelasannya, record mahasiswa berhasil disimpan. Oke, selesai ya. Nah, kalau dia else ya, kalau dia gagal nyimpan, maka gimana? Nah, ini kita tutup dulu else-nya supaya nggak lupa. Nah, echo-nya kita copy aja yang ini. Oh, tapi ya boleh, echo-nya kita copy aja yang ini.
Kita letakkan di sini, tapi ganti bukan alert success yang warna merah ya, alert Danger. Judulnya apa? Gagal disimpan ya. Ini kita buat ganti juga, gagal disimpan ya. Oke. Nah, bentuk alertnya yang seperti ini. Kalau misalnya alertnya mau ada close-nya, alertnya ada close kayak begini, maka tinggal nambahkan butonnya aja ya, tinggal nambahkan butonnya aja ini ya. Kemudian nanti alert disable-nya ini ditambahkan dalam kelasnya. Jadi kita copy. Nah, bagian yang ini kita ganti. Nah, alert disable dan butonnya ada ya. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, oke, sekarang kita cek ya. Nah, udah jalan belum? Oh, ada error kita. Baris 53. Saya salah berarti. Baris 53. Oh, echo-nya lupa. Oke, terhapus ya. Echo-nya terhapus. Oke, kita cek. Ya, udah jalan ya. Nah, tinggal kita cek nyimpennya ya. Nah, bisa nyimpen atau belum? Oke, kita tes ya. Misalnya NPM-nya ini, nama mahasiswanya siapa namanya misalnya? Entah, saya tidak tahu. Tak tahu ya. Oke. Passwordnya samain aja dengan NPM-nya. Alamatnya jalan entah di mana ya. RT2 RW 1 Kampung Cinta ya. Oke. Oke, simpan record. Ya. Oh, ternyata baris 38 PSWD-nya nggak ada. Oke, kita cek. Ya, PSWD kah? Oh, ini P-nya kecil. Baris 38. Dimintanya apa di sini? Gede. Salah kita ya. Oke, kita kecilin lagi. Oke. Nah, yuk simpen. Kita boleh refresh ini ya. Oke, sebelum di refresh kita lihat dulu, udah nyimpen belum yang tadi? Oh, udah nyimpen ya, hanya passwordnya nggak nyimpen. Oke, sekarang kita kosongin dulu tabelnya. Oke, supaya nyimpen yang benar. Oke, kita kembali, ini di refresh. Harusnya tidak ada error dan berhasil disimpan ya. Oke, kita cek ulang tabel mahasiswanya. Ya, harusnya sudah menyimpan semua NPM, nama, password, dan alamat. Oke, kita tes yang raket mahasiswa kedua. Misalnya 2055201007 ya, nama mahasiswa James Bond. Oke ya, passwordnya samain aja. Alamatnya Kaur Utara ya kan? Kampung apa? Kampung Cinta. Oke, Kampung Cinta. Ya, Kampung Cinta Ridho. Oke, ya, simpan. Ya, berhasil lagi ya. Kita cek harusnya 2 record, kita refresh lagi tabel mahasiswa. Oke, nah, inilah yang saya maksud nanti kita akan membuat seharusnya password nama mahasiswa itu tidak boleh tampil ya. Nah, maka gimana Pak menerapkan fungsi AS-nya? Gampang. Nah, oke. Bagaimana caranya? Kembali ke SQL kita ini tadi. Ya. Pertama, kita buat kuncinya dulu. Nah, kita buat kunci dulu. Kunci ya. Kuncinya apa ya? Kuncinya 16 karakter boleh lah, lebih bagus ya. Oke, misalnya add
crash 12345 UMB. Oke. Nah, ya, titik koma. Nah, ini ya. Misalnya kayak begini. Nah, ini sudah memenuhi kriteria. Dia udah cukup kuat ya, walaupun harusnya sih lebih diacak lagi kuncinya. Oke, berapa dikit ini? Ya, nggak apa-apa ya kuncinya ini ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menyimpan data mahasiswanya ini? Ya, ini kita tambahkan kodenya di sini ya. Oke. Sebelum komanya kita tambahkan AS encrypt. AS encrypt buka kurung ya. Nah, pada sebelum koma berikutnya ini kita tambahkan koma kunci ya. Maka kita pakai karena kuncinya ada dalam variabel PHP, maka kita pakai kutip tunggal, kutip 2, titik dolar kunci. Nah, dolar kunci, kutip tunggal lagi, tutup. Ya, kenapa kayak begini? Karena fungsi AS itu ada 2 parameter. AS encrypt ini adalah fungsi di MySQL, di database sistem basis data MySQL, bahwa dia bisa menggunakan enkripsi AS ya, dengan parameter sebelum koma pertama adalah string yang akan dienkripsi, setelah koma adalah string kuncinya, dalam hal ini kuncinya ini ya. Oke, sekarang nanti kita lihat hasil berikutnya. Tentu nama mahasiswa tidak plain text seperti ini lagi ya. Oke, kita coba cek nanti. Begitu juga kita buat untuk password ya. Kita copy aja supaya nggak salah ketik. Kita taruh di sebelum koma ya. Sudah koma ini ya. Kemudian kita copy lagi kunci ini sampai buka kurung di setelah koma. Ya, di setelah koma ya. Oke, oh ini komanya berikut lebih ya. Oke, jangan salah masuk. Ya, ini udah satu string ya, satu string pertama, parameter AS-nya. Ini kuncinya juga sudah satu string. Oke, komanya lupa. Oke, nah, selesai. Hati-hati ya. Oke. Nah, udah selesai, insya Allah. Udah jalan ya. Oke, kita simpen. Kembali kita tes. Penyoba yang kedua ya. Oke, kita refresh dulu ini. Oke, kita buat orang yang ketiga. Contohnya, misalnya Rido, berapa nomornya Rido? NPM-nya? 1955201042 ya. 42. Oke, Rido Roma ya. Rido Roma. Oke, passwordnya samain aja. Kita cek ya apakah benar. Alamat di mana? Kaur Utara. Kaur Utara. Oke. Kabupaten Kaur ya, Bengkulu. Oke, simpen. Iya, berhasil simpen. Kita cek orang ini tadi, orangnya 22 ya, berarti 3 ya. Kita refresh. Ya, ternyata di sini anakku, lihat. Pada bagian NPM memang tidak kita buat kode untuk mengenkriptnya, NPM murni ya, jadi masih plain text. Tetapi lihat pada bagian nama dan password itu sudah kita encrypt, lihat. Nah, disinilah buktinya bahwa
enkripsi bisa dipakai untuk melakukan proses proteksi dari database, sehingga kalaupun database ini terhack, datanya tidak bisa diketahui ya, karena tidak plain text seperti ini. Nah, saya kira ini contoh pembelajaran yang baik dan bisa dijadikan judul skripsi buat teman-teman semua yang mau dan belum ada judul skripsi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah pembelajarannya. Saya kira demikian. Sekali lagi kodenya supaya biar jelas ya. Ubah kodenya kayak begini jadinya ya. Di baris 43 ini sekali lagi sama, tinggal nambahkan AS encrypt. Jadi AS encrypt ini, nah, oke, ini selesai proses menyimpannya ya. Sekarang bagaimana decryptnya, Pak? Oke, sekarang kita buat file baru. Untuk filenya bernama daftar MHSPHP yang nanti berisi tabel mahasiswanya ya. Oke, baik. Kita buat file baru, language jadi PHP. Oke. Yuk. Nah, biar gampangnya kembali ke Bootstrap aja, ambil di Bootstrap table. Ya, ambil Bootstrap table. Kita pilih tabelnya yang pakai border. Oke ya. Nah, copy aja deh dari atas ini sampai ke semuanya aja. Oke, copy, kita tinggal ganti ya. Nah, paste. Oke, kita buang 2 record berikutnya karena kita cukup 1 record aja nanti. Kita ulang dengan do while. Oke, border tabelnya kita ganti judulnya dari atas. Tabel mahasiswa. Oke. Kemudian ini juga sama. Oke ya. Nah, keterangannya kita ganti. Berikut ini daftar mahasiswa yang sudah tersimpan di server. Oke ya. Nah, ini kita ganti jadi npm. Ini kita ganti nama mahasiswa. Ini emailnya. Ini email kita ganti dengan alamat ya. Oke, Pak, passwordnya gimana, Pak? Ya, mau ditampilin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena apa? Kalau tadi kita lihat di sini dia sudah di-encrypt, jadi sudah aman ya. Cuma yang masih plain text ini ya. Nah, maka oke, kita buatlah satu lagi ya. Oke, biar kelihatan nanti ya. Ya. Oke, selesai. Nah, pakai nomor urut nggak? Pakai nomor urut ya. Oke, baik. Pakai nomor urut. Kita buat pakai nomor. Oke, yuk. Nah, maka rekodnya nanti kita akan buat di sini ya. Oke. Mat, di mana masuk PHP-nya, Pak? Di sini kita masukin PHP-nya, di body-nya ya. Oke, kita mulai di body-nya. Oke, mulai dari apa? Pertama, koneksi dulu tadi ya, koneksi ke server. SQLi connect ya. Oke. Localhost root. Ya, ini juga masih belum aman, tapi nggak apa-apa. Ini untuk belajar dulu ya. Si akad UMB tadi ya. Oke. Nah, koneksinya sudah. Tinggal membuat SQL-nya. Oke, SQL-nya seperti biasa. Sebelum kita masuk decrypt-nya ya. Select bintang. Oke, kita satu-satu aja deh. npm nama mahasiswa, kemudian password dan alamat terakhir ya. Oke, from tabel mahasiswa. Oke ya. Nah,
Baru kita eksekusi $Q MySQL apa tadi? Query ya. Oke, koneksinya apa? SQL-nya adalah SQL ya. Oke, kemudian kita ambil recordnya $R record ya. MySQL fetch array ya. Dari hasil eksekusinya $Q. Nah, oke, ini diulang-ulang karena nanti berisi data mahasiswanya ya. Maka kita lakukan do buka kurung. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti dengan kode PHP echo yang pertama nomor ya. Oke, kalau begitu nomor ya. Nomor plus. Nah, ya, baru ditampilin hasilnya. Echo nomor ya. Oke, tutup PHP. Ini baru data NPM-nya. Echo. Nah, karena tadi record disimpan di variabel array ini R, maka kita echokan R-nya. Sedangkan indeksnya adalah NPM. Karena tadi nama filenya NPM ya. Oke. Dengan cara sama kita menambahkan untuk data nama dan password sama alamat ya. Maka kita tinggal nambah aja. Ini nama mahasiswa, yang ini password, oke, yang ini alamat ya. Oke, kita simpen. Apa tadi nama filenya? Lupa tadi apa ya? Daftar mhs.php. Oke, kita simpan dengan nama daftar mhs.php di folder yang sama ya, di Sakat UMB. Oke ya. Yuk, udah disimpan. Sekarang kita cek. Kita klik tombol lihat yang sudah daftar. Ada error di baris 44. Apa tuh? Unexpected end berarti kurang, kita salah ya. Di mana ya? Baris 44. Oh iya, penutupnya belum ada. Oke. Ya, jadi jangan lupa karena kita pakai do tadi ya, ditutup dulu PHP-nya. Ya, ditutup juga penutup do-nya. Oke, tapi ada while. While ya, ambil ini while-nya supaya nggak lupa. Kayak gini. Masukin copy yang R tadi, taruh di sini. Insya Allah jalan ya. Ya, oke. Tutup PHP-nya belum? Ya, oke. Dah selesai. Sekarang kita refresh lagi atau kita tutup ini, kita ulang klik ini. Iya, datanya nampil, tapi kok Pak nama mahasiswanya tidak nampil karena nama mahasiswanya masih dalam bentuk enkripsi. Ya, oke, sekarang kita coba buka. Gimana bukanya, Pak? Di selectnya ya. Oke, selectnya kita pakai AS decrypt ya, dari nama mahasiswa. Oh ya, kuncinya tadi belum di copy ya. Kuncinya apa tadi ya? Ini ya. Ini kita pakai kuncinya, copy kuncinya. Kita letakkan di sebelum SQL karena mau dipakai di SQL-nya. Oke, decrypt nama mahasiswa, kita lampirkan koma, parameter kedua dari AS ya. Kita pakai kutip, tip 2 titik $kunci ya. Oke, kuncinya sudah untuk nama. Kemudian dengan cara yang sama passwordnya juga bisa kita lakukan dibuka ya, dengan cara yang sama. Maka passwordnya pun juga bisa kita buka seperti ini ya. Nah, insya Allah jalan. Oke, kita coba refresh ulang. Nama mahasiswa. Oke, di baris 36. Oke, baris 36. Oh iya, karena apa? Karena kita lupa kasih as di sini. As nama mahasiswa, dan di sini kita kasih as password ya, karena sudah berubah dia. Oke ya.
Nah, kita simpen. Oke, kita replace ulang. Iya, Ridho Roma kelihatan. Passwordnya kelihatan. Yang lain gimana, Pak? Karena tadi yang lain di sini tidak di encrypt dan tidak bisa di decrypt karena dia masih plain text ya. Oke. Lalu bagaimana, Pak? Ya, kita isi ulang. Kita isi ulang si James Bond ini ya. Sama ini atau diganti fungsinya ya, diganti fungsinya. Bagaimana caranya? Bisa kalian lakukan seperti ini di SQL-nya. Untuk berapa NPM berapa tadi? Untuk NPM misalnya yang ini ya. Nah, untuk NPM untuk NPM 2055207 ya. 2055007. Oke, kita buat gini SQL-nya supaya dia bisa jadi update mahasiswa ya. Atau tadi bagaimana caranya ya? Oke, kita coba lihat lagi. Mahasiswa yang NPM-nya bukan 19 ya. Oke. Itu semuanya kita ganti dengan passwordnya juga sama. Kita ganti dengan AS ya. Oke, baik. Caranya gimana? Kita lakukan kayak begini. Update mahasiswa. Oke. Set atau where-nya dulu lah biar jangan lupa. Where left NPM. Left dari NPM diambil 2 itu tidak sama dengan 19 ya. Karena apa tadi yang sudah 19 yang sudah kita update tadi ya, sudah kita benerin ya. Maka setnya tinggal kita naruh di sini ya. Set nama mahasiswa ya, itu sama dengan apa? AS ya, kita pakai AS tadi ya. AS encrypt dari nama mahasiswa ya dengan kunci. Nah, kuncinya kita copy, isinya aja ya. Nah, kita copy isinya, tutup kurung ya. Nah, ini baru nama mahasiswa. Lakukan yang sama untuk passwordnya ya. Oke. Nah, ini kita ganti password. Dan ini bukan nama mahasiswa tapi password ya. Oke. Nah, maka nanti dia akan mengupdate semua data yang belum di-encrypt. Oke, sekarang kita coba jalankan. Iya, kalau benar maka semua rekodnya sekarang sudah di-encrypt ya. Oke, baik, kita cek di tabel mahasiswa, kita refresh. Iya, James Bond dan entah saya tak tahu sudah ada ya. Oke, kita tes menambah rekod baru ya. Dayat, berapa NPM-nya Dayat? 19 55201 005. Oke, 005. Dayat apa namanya, Yat? Erilian Hidayat ya. Eri Yulian Hidayat. Oke. Passwordnya samain aja. Kita cek ya hasilnya. Di mana Eri alamatnya? Seluma mana? Barat timur? Barat timur. Oke, Barat Timur. Seluma. Oke ya. Simpan. Oke, berhasil. Cek. Apakah Eri Yulian Hidayat ada datanya? Ada. Nambah dia di sini ya. Paham ya? Nah, jadi di rekodnya ketika kita refresh ini dia sudah di-encrypt datanya. Nah, supaya passwordnya itu juga tidak terlihat di sini, gimana? Ya, tentu saja pada bagian menampilkan password,
ini tidak usah pakai decrypt, biarkan aja dia bentuknya seperti itu ya. Oke, nah maka kita hapus itu. Kalau kita refresh ini, maka passwordnya kayak begini, belang bentong ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah demikian contoh pembelajaran kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Nanti bagi yang tidak jelas silakan ditonton ulang di YouTube saya. Jangan lupa teman-teman semua ya subscribe. Yang belum subscribe silakan di like dan di komen. Kalau ada pertanyaan, lebih kurang saya mohon maaf. Bila topik saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.